Halo, gue di sini akan memperkenalkan Soma sebagai plugin untuk SketchUp. Di mana menurut pengalaman gue sejauh ini, Soma adalah plugin yang sangat membantu untuk menghasilkan modeling yang detail, realistis, buildable, dan sangat suportif terhadap workflow yang efisien. Syarat untuk instalasi plugin Soma itu ada 3. Pertama, aplikasi SketchUp. Untuk versi berapa gue nggak tahu limitasinya, tapi yang gue pakai itu di SketchUp 2019 ke atas. Kalau kalian ada trouble saat instalasi di SketchUp versi sebelumnya, kemungkinan SketchUp-nya harus menggunakan di versi yang di atas 2019. Oke, lalu kalian bisa download plugin Soma dari sini. Nanti untuk link ke website Somanya sendiri akan gue share ya di kolom deskripsi. Lalu kalian memerlukan koneksi internet yang stabil saat akan login. 3 item ini cukup sebagai syarat untuk menggunakan Soma di SketchUp kalian. Nah, waktu kalian pilih ini, Get Soma Free, kalian akan diarahkan untuk mengisi email. Nah, kalau kalian isi di sini lalu klik Get Now, nanti file downloadnya akan dikirimkan ke alamat email yang diisi di situ. Setelah dapat email, kalian bisa download lalu nanti tinggal diinstal ke SketchUp sebagai file .rbz sebagai plugin SketchUp pada umumnya. Kalau plugin sudah diinstal, kalian bisa masuk ke sini. Oke, gue assume itu udah dilakukan ya. Jadi kalian bisa ke sini, type extension, lalu pilih Soma. Kalau kalian baru pertama kali masuk, kemungkinan kalian harus login dulu. Nah, kalian bisa pilih nih mau pakai Facebook account atau mau pakai email yang didaftarkan khusus untuk masuk ke Soma. Oke, dari poin ini gue assume step-step di atas sudah terpenuhi ya. Gue akan masuk ke interface-nya Soma di SketchUp. Jadi interface ini sebenarnya ada 4 utama. Ada inspektor, ada inspektornya ini, lalu 3D, ini akan muncul ini, lalu BOQ drive ada di sini, lalu account, itu masuk ke account kalian, lalu help, ini kalau misalnya ada pertanyaan atau apa. Oke. Tapi kalian bisa fokus ke 3D Catalog untuk modeling, karena fitur yang lain lebih kepake untuk fungsi lanjutan bagi desainer dekor rumah. Nah, di 3D Catalog, kalian klik akan ada 3 tab utama nih, yaitu ada loose, ada material, ada modular. Oke, di tab loose ini akan muncul berbagai kategori barang. Sebenarnya item-item ini bisa difungsikan juga kalian anggap tuh kayak 3D warehouse. Cuma bedanya barang-barang yang ada di sini itu ada di marketplace di dekorumah.com. Stoknya itu juga ada terjamin dan diupdate secara real time. Nah, ini kalau misalnya kalian pilih, nah itu ada update stoknya tuh kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya kalian yang kerja sendiri atau under company dan butuh pengadaan barang-barang dekor maupun furniture jadi, fitur ini akan sangat helpful banget di mana modeling kalian akan sama persis dengan kondisi fisik barang. Jadi nggak ada tuh ceritanya kayak cari modeling di 3D warehouse yang mirip, tapi sebenarnya maksudnya bukan yang itu. Terus giliran nanti pas mau cari beneran barangnya kadang kendala di stok atau misalnya modelnya ada tapi warnanya nggak cocok. Nah, itu bener-bener diminimalisir di sini. Jadi ada furniture jadi, ada juga kalau misalnya kalian masuk ke bagian kitchen. Nah, ini nih ada aksesoris kayak handle, knobnya, lalu ada juga kompor, ada cooker hoodnya juga. Terus ini juga kita karena dekor rumah kerjasama sebagai salah satu major vendor itu di Modena dan Air, maka di sini produk yang kita provide itu mostly dari Modena dan Air, gitu. Nah, ini ada aksesoris sendok. Ini bisa semuanya bisa dimasukin ke dalam model. Tinggal diklik, nanti dia akan ngedownload. Nah, ini dijamin ukurannya sama persis dengan aslinya. Karena udah tim internal yang ngerjain, jadinya tidak mungkin miss, gitu. Oke. Kira-kira inilah overall untuk loose item. Untuk proses downloading untuk kategori itemnya nanti akan gue siapkan di next videonya untuk lebih lanjut supaya durasi ini nggak terlalu panjang dan informasi yang kalian terima juga nggak sampai overloaded di bagian pertama. Next, kita akan masuk ke tab material. Jadi di sini ada beberapa opsi nih untuk finish. Cuma aplikasinya memang diasumsikan kalau kalian pakai plywood untuk material dasarnya, sehingga opsi finish utama tuh antara Duco atau HPL. Nah, untuk backsplash ini ada macam-macam ya berdasarkan tipenya. Ini juga ada beneran barangnya, dan ini udah dibagi juga berdasarkan tipe dari sub brandnya.
Terus ada vinil dan parket untuk flooring. Nah, ini bisa dilihat. Ini juga kelihatan stoknya. Ya, mungkin di sini kalau misalnya di merchant kita stoknya lagi kosong, tapi bisa di-update juga kalau misalnya kalian mau pastiin. Ini ada sub brandnya juga, kayak ini ada pakai Fiona atau pakai Innovar. Nah, ini juga bisa kalian cross check sendiri. Bisa juga langsung beli di marketplace kita untuk beli barang bahannya juga. Nah, ini kita juga update stoknya di sini. Lalu ada juga material finish untuk countertop. Itu bisa berupa solid surface atau terrazzo. Karena sebenarnya kalau countertop tuh yang bisa per meter persegi memang cuma 2 item ini sih mostly, atau ya finish HPL juga. Kalau granit itu kan kebanyakan vendor jualnya per slab. Mungkin ada beberapa yang per meter, that's why karena stoknya itu kita juga nggak bisa terlalu pantau, makanya kita nggak masukkan sebagai default di sini. Tapi kalau kalian mau pakai granit, it's okay, tinggal dibikin sendiri. Itu nanti akan ada tampilannya sendiri di bagian modular. Gitu. Nah, di sini juga ada wallpaper, ini cukup lengkap. Untuk stoknya sendiri, ini no idea sih sebenarnya. Karena memang wallpaper termasuk limited stock, tapi untuk aplikasinya untuk kalian buat visualisasi atau misalnya cari ide untuk brainstorming dulu, ini bisa dipakai juga. Nanti kita tinggal di cross check juga ke bagian pengadaan atau tim merchantnya Dekoruma untuk ensure lagi kayak ini stoknya beneran ada atau beneran habis, dan kalau misalnya kalian mau pakai kira-kira gimana gitu. At least seenggaknya desain yang memang kalian pakai itu bukan cuma sekedar buat visualisasi aja, tapi real pakai barang yang beneran ada dan available on market. Nah, oke, untuk HPL ini gue mau jelasin secara umum. Sebenarnya HPL ini ada banyak. Setahu gue kalau misalnya kalian login pakai account di luar account yang assign untuk desainer Dekoruma, itu ada beberapa vendor lain. Ada beberapa tipe HPL yang tiling. Memang sengaja dibuat tiling karena memang tujuannya juga untuk sebagai guidance untuk desainer, supaya pas ngedesain itu jangan kayak dibikin semuanya seamless, padahal sebenarnya modul materialnya ada 120 ke 240, perlu modifikasi tali air atau memang perlu ada toleransi tiling segala macam. Itu jadi supaya benar-benar dipikirin di desain gitu. Oke. Nah, kira-kira sih overall untuk material sih segitu. Next gua akan masuk ke bagian modular. Sebenarnya modular di sini ada banyak ya. Di sini ada banyak, terutama ada beberapa modul yang udah dipersiapkan untuk custom. Tentunya sudah dipertimbangkan dari tim R&D internal Dekoruma dalam mempersiapkan modul ini. Berhubung untuk pelaksanaannya kemungkinan besar nih, kan kita nggak tahu, to be honest gua nggak tahu kalian dari mana, kalian ngerjainnya penunjukannya gimana. Gue assume kalian akan ngerjain sendiri, nunjuk pelaksana sendiri. Nah, maka dari itu gue akan fokus ke penggunaan modul untuk kitchen set, meja rias, dan wardrobe custom dulu ya. Gue nggak utik-utik yang lain-lain karena yang lain-lain itu sebenarnya mostly udah berupa modul fix yang memang kalau diasumsikan pelaksanaannya dari internal Dekoruma Manufacturing Center. Oke, kita masuk ke kitchen set dulu. Karena ini salah satu desain istilahnya yang demandnya cukup tinggi di market. Oke, di sini akan gue pilih tipe Kafka karena agak lama ya. Ini memang filenya cukup gede sih. Tapi sekali kalian udah download, berikutnya sih cuma tinggal di drag and drop aja. Oke, dan Kalea. Tipe Kafka ini dirancang untuk mekanisme tip on bloom atau yang biasa push to open. Makanya ini kan seamless ya, ini rapat-rapat semuanya. Lalu kalau misalnya untuk tipe Kana, ini dirancang untuk engsel reguler. Makanya ini ada dibuat finger groove. Ini kalian biasanya pakai handle finger groove sendiri, lalu engselnya itu biasa yang slow motion, ini juga laci tarik slow motion. Kan kalian ini kadang suka kita kadang suka miss ya pas ngedesain, misalnya mungkin lupa pakai finger groove padahal desain udah ACC gitu. Nah, ini sangat membantu kalian untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu saat proses delivery design. Nah, lalu untuk tipe yang terakhir ini ada tipe Kalea. Ini
bisa dipakai kalau misalnya kalian mau ngedesain semi klasik lah mungkin, karena nggak totally klasik ya, profilnya juga nggak curving, tapi at least bisa menjadi solusi kalau misalnya kalian mau desain yang semi klasik. Prinsipnya sih dia cuma menambahkan profil di sini. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk modul. Nah, modul ini kalian bisa explode kok, nggak masalah. Cuma yang di bagian dalam jangan terlalu diexplode lagi, karena nanti dia ngebacanya bisa error. Oke, kalian tinggal ambil di sini. Ini gua split jadi 3. Lalu modul ini bisa di stretch dan tetap adjust di modul 40, 60, 80. Kenapa 40, 60, 80? Ini disesuaikan dengan kondisi aksesoris yang memang ada di market, yang memang disesuaikan untuk modul 40, 60, 80. Kalau misalnya kalian memang mau ada kebutuhan di luar itu, ini juga bisa di custom. Nanti akan gue tunjukin di pembahasan untuk adjust modul. Nah, kalau misalnya kalian ngedesain tapi nggak mempertimbangkan aksesoris yang mau pakai yang kayak apa, takutnya nanti akan jadi susah sendiri. That's why ini modulnya udah dikunci untuk ensure, untuk pastiin kalau kalian mau pakai bikin kitchen itu juga bisa dipakai aksesoris yang standar. Kalau misalnya kalian khusus bela-belain bikin aksesoris dengan ukuran khusus, itu biasanya harganya nggak masuk di project gitu. Oke. Untuk custom kabinetnya ini kan udah di adjust ya, 80, 60. Nah, ini kalau misalnya dikecilin ke 40 nanti dia otomatis nyesuaiin profilnya juga. Nah, ini. Oke. Sekarang kita klik kanan. Di sini akan muncul opsi dynamic components. Lalu pilih component option. Kalau misalnya penggunaannya memang untuk sink atau hob, ini sebenarnya sink itu untuk tempat cucian piring kotor atau misalnya kompor. Ini tuh modulnya model pintunya nggak bisa diubah-ubah. Kalau misalnya kalian mau utak-atik, misalnya mau pakai laci atau apa, kalian harus ubah dulu ini sink atau hobnya ke standar, pilih apply. Dia akan membentuk penutup di sini. Penutup ini nantinya di realnya itu berfungsi untuk dudukan dari countertop. Nah, dari sini kalau misalnya udah pilih ya ini body config udah standar, kalian pilih door config-nya. Ini bisa diubah-ubah. Ada 7 opsi kalian punya di sini. Bisa ada laci atau satu pintu, atau misalnya laci semua, ada beberapa mungkin. Nah, itu. Ini bisa diutak-atik bebas, kalian bisa explore di bagian ini. Nah, kalau misalnya nih kalian ada kebutuhan, misalnya kayak aduh kabinet ini nggak bisa 40 nih, harus 35. It's okay, ini kalian bisa masuk ke sini. Lalu produk presetnya kalian ubah jadi custom. Di apply, jangan lupa di apply ya, karena kalau nggak dia nggak akan terassign ke modelnya. Ini di adjust misalnya berapa, tinggal pakai scale aja, terus diukur kalian butuhnya berapa, ini bisa di adjust sendiri. Nah, next, kalau misalnya untuk scaling ini lebarnya itu yang bisa kalian ubah-ubah. Untuk kedalaman dan ketinggiannya itu memang sudah dikunci, karena kita assume untuk kitchen sendiri memang ketinggian standar di 81 cm dan kedalamannya itu di 60 cm. Nah, 59 lah netnya. Tuh. Oke. Fitur modifikasi yang menurut gue cukup menarik di sini adalah kalau misalnya kalian mau ada kebutuhan untuk pakai modeling ini untuk di-render. Nah, render engine kan cuma ngebaca dari perbedaan material, nggak ngebaca garis poligon yang ada di object modeling. Kalau misalnya dikerjain manual, kalian harus siapkan sendiri gap-gap kecil antar part supaya detailnya terlihat saat render. Kalau di plugin ini, kalian bisa klik. Sini saya ubah jadi standar dulu. Lalu nyalain render mode-nya. Nah, ini akan otomatis nge-gap 2 mili 2 mili. Ini kalau ada perbedaan pintu itu 4 mili. Jadinya kalian udah nggak terlalu pusing lagi kayak mesti nge-offset satu-satu, terus di retract satu-satu kayak gitu. Dan juga modeling kalian akan menjadi lebih rapi sih kalau misalnya kalian pakai plugin ini. Oke. Ini gambaran dasar untuk aplikasi modul kitchen dari plugin Soma. Kalau misalnya material mau di-apply,
Nah, ini saya unjukin di sini ya. Coba kita pindah ke modul yang lain dulu. Ini di explode. Pilih ke tab material. Nah, ini kita assume material dasar yang kalian pakai itu plywood. Jadi opsi finish yang direkomendasikan itu antara Duco atau HPL. Duco itu kalau misalnya kalian mau finish cat, ini biasa bisa semi gloss atau gloss. Kalian juga bisa pakai HPL. Itu HPL dibagi dua, dimana ini juga tergantung dari vendor. Kalau misalnya kalian kebutuhan warna untuk solid color, kita arahkan untuk pakai dari Splendor. Ada putih, hitam, ini semi Tosca mungkin ya, aqua green di sini sama guacamole. Lalu kalau misalnya kalian mau pakai yang tekstur, ini kalian bisa pakai yang taco. Oke, kalau misalnya kalian cukup familiar sama produknya taco, kalian bisa aja masukin tipe di sini. Jadi saya familiar dengan tipe ini. Nah, saya tinggal apply ke sini kayak material bucket biasa aja, cuma memang harus masuk ke dalam grupnya. Dynamic components-nya bisa dimatiin karena kalau enggak bisa di close maksud saya. Kalau enggak nanti suka misklik di dalamnya. Nah, ini kayak begini. Ini udah otomatis ke assign semua. Nah, kalian bisa lihat ya kalau misalnya di sini materialnya kan taco kan aslinya ada banyak. Tapi di sini ada 46 karena saya login pakai account designer. Gue sebagai desainer dekor rumah. Ini memang udah dipilihin memang HPL yang udah berdasarkan kayak udah di research, udah berdasarkan kayak pengalaman pemakaian segala macam. Itu udah dipastikan ini yang memang cukup demand-nya cukup tinggi dan stoknya itu aman di market. Kadang tuh kalian sadar nggak sih suka ada isu di mana kalau misalnya kalian udah pilihin nih HPL-nya cakep-cakep, tahu-tahu pas dicari barangnya nggak ada gitu. Nah, itu makanya tujuan dari di sorting dari most demanding materials di sini adalah untuk meminimalisir. Bukan berarti yang di sini nggak mungkin habis ya. Ini juga tuh, kayak ini kan bisa stoknya tetap habis juga. Ini senggangnya sudah diminimalisir karena ada beberapa tipe HPL yang memang baru diadakan sama si vendor kalau misalnya ada bulk order. Jadi kalau kalian timingnya nggak pas, lagi nggak ada yang bikin bulk order ya otomatis tipe itu inden. Atau kalian kalau misalnya mau itu tetap diadain ya kalian ada minimum ordernya untuk dicetak gitu sih. Oke, sebenarnya sih untuk pengenalan Soma kira-kira di bagian ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya nanti untuk detail aplikasi kitchen set secara lebih detail akan gua share di next videonya lebih lanjut ya. Soalnya kalau enggak nanti informasinya akan jadi terlalu overloaded untuk kalian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung drop pertanyaan di komen. Sebisa mungkin di komen. Jadi just in case kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut atau misalnya mungkin ada yang pertanyaannya sama, jadi bisa terjawab lebih di situ. Jadi kalau misalnya kalau perlu bisa jadi diskusi yang lebih dalam gitu dari satu topik pertanyaan. Gitu. Nah, kalau menurut kalian konten ini berguna dan memang kalian udah coba plugin ini dan memang efektif untuk kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk dapat informasi lebih lanjut dari plugin ini melalui gua. Mohon maaf kalau ada bagian dari recording yang mungkin kurang nyaman atau kurang jelas. Bisa disampaikan juga ke kolom komen supaya kualitas video ini bisa lebih baik dan membantu kalian dalam efisiensi workflow dalam SketchUp. Sekian dari gua, thank you.